Terjerat Cinta Om Duda. Episode 127. Rindu dengan istri tercinta. 1 minggu setelah Sofia menemui Luna di sel tahanan, wanita cantik itu kian hari kian ceria. Seakan masalah sudah tak pernah ia pikirkan lagi. Kendati demikian, wanita cantik itu harus tetap waspada dengan keadaan sekitar. Mai mau pulang hari ini katanya, sayang. Sofia bicara pada suaminya yang sedang siap-siap hendak berangkat ke perusahaannya. Hah? Hari ini? Apakah kau tidak sedang berjanda? Maksudnya bercanda? Tanya James yang tampak sedikit tersentak kaget. Sofia terkekeh kecil mendengar ucapan suami tampannya itu. Masa berjanda? Tidak, Hubi. Barusan Mai kasih tahu aku, mereka akan pulang hari ini juga. Mungkin siang ini kali, jawab Sofia sembari memberikan sehelai dasi pada suaminya. James benar-benar kaget dan sangat merasa keberatan karena kedua mertuanya akan pulang hari ini. Tentu saja itu terlalu mendadak, menurut dirinya. Kenapa harus hari ini, darling? Besok-besok juga masih bisa, kan? Seloroh James yang tampak tidak setuju. Pasalnya, hari ini ia akan bekerja dan ada rapat di luar kota. Tentu saja hal itu membuatnya tidak bisa mengantarkan atau melihat keberangkatan kedua mertuanya itu. Sofia menggeleng kecil, tidak bisa katanya, sayang. Besok itu Po ada acara di sana, mungkin itu juga dadakan, jawabnya. James terdiam sejenak dan mengerutkan dahinya berpikir keras, jika tetap hari ini, aku tidak bisa melihat keberangkatan mereka, darling, ucapnya resah. Sofia tersenyum manis dan mengerti dengan kegalauan suaminya, no problem, sayang. Yang penting pagi ini kau masih sempat bertemu dengan Po dan Mai. Mereka pasti akan berpamitan padamu, ujarnya sembari mengusap lembut dada bidang suaminya. James menatap datar wajah cantik istrinya. Ya, memang benar yang Sofia katakan, dia masih bisa sempat bertemu dengan Po Bon Nam dan Mai Lilis. Akan tetapi, ia tidak bisa mengantarkan keberangkatan kedua mertuanya walau hanya seperapat jalan. Ya sudah, kalau gitu ayo kita sarapan. Oh ya, kamu tidak apa-apa, kan kalau aku hari ini rapat ke luar kota. Mungkin bisa menghabiskan waktu selama 1 hari. Itu pun kalau selesai di hari ini juga. Kalau tidak selesai, mungkin aku akan menginap. Bagaimana? Apakah kau tidak keberatan? Atau kau ingin ikut saja denganku? Ujar James panjang lebar. Sekalian ia izin soal pekerjaannya yang mungkin membutuhkan waktu lama. Sofia tersenyum. Dia bukanlah istri yang suka melarang-larang suaminya bekerja. Atau istri yang manja dan selalu ingin berada di samping suaminya setiap saat. Dia juga bukan istri yang posesif, istri yang selalu curiga dan terkesan mengekang suaminya. Tidak. Sofia tidak seperti itu. Walaupun usianya masih muda, tapi sifatnya begitu dewasa. Baginya, ketika suaminya ada di rumah, dirinya berhak melakukan apa saja pada suaminya itu. Tetapi ketika suaminya sedang di luar atau sedang bekerja, ia harus menahan dan mengerti keadaan. It's okay, Hubi. Lakukan saja apa yang harus kau lakukan di luaran sana, ya. Asalkan jangan bermain-main dengan wanita lain saja. Jawab Sofia penuh penekanan. James tersenyum kecil sembari mengusap lembut wajah cantik istrinya, perfecto. Aku tidak akan melakukan hal konyol seperti itu, darling. Bagiku, tidak ada gunanya bermain-main dengan wanita yang bukan siapa-siapa bagiku. Lebih baik aku menghabiskan waktu seumur hidupku dengan dirimu, ujarnya panjang kali lebar kali tinggi. Sofia tersenyum serta mengangguk, ku percaya. Ya sudah. Jika sudah selesai, ayo kita ke bawah, ajaknya.
James mengangguk mengiyakan, lalu mereka pun bergegas keluar kamar dan masuk lift menuju lantai 3. Sampai lantai 3, tidak ada lift untuk ke bawah, mereka harus menggunakan tangga biasa. Kalian benar-benar akan pulang hari ini? Tanya Mami Purwati penuh selidik. Mai Lilis mengangguk mengiyakan, ya, Mbak. Kami sudah menghabiskan waktu lama di sini. Tidak enak jika kami harus menambah waktu lagi. Kami sudah sangat merepotkan James, Sofia dan kalian berdua, jawabnya dengan raut wajah yang tidak enak. Mami Purwati mendelikan matanya dan membuang napasnya, apa katamu? Tidak enak. Merepotkan. Astaga. Siapa yang direpotkan? Kita ini keluarga. Lagi pula, rumah James ini sangat lebar dan luas. Jika dibagi per lantai, cukup untuk kita hidup dan tinggal bertahun-tahun di rumah ini. Astaga. Cicitnya mengomeli besannya itu. Mai Lilis tersenyum kecil dan menatap usil pada besannya itu. Ya, memang begitu kenyataannya, Mbak. Kami merasa tidak enak karena selalu merepotkan, balasnya. Merepotkan siapa, Mai? Tanya James yang baru saja tiba ke meja makan. Mai Lilis tersenyum kecil dan sedikit kaget karena tiba-tiba James menyerukan suaranya. Hehehe, merepotkan kalian semua, jawabnya. James mengerutkan keningnya, tidak ada yang direpotkan di sini, Mai, ucapnya sembari mendudukkan bokongnya di kursi. Benar, tidak ada yang direpotkan di sini. Lagi pula, kalian berdua sudah bisa mandi dan makan sendiri. Jadi, kami tidak repot-repot memandikan dan menyuapi kalian berdua. Mami Purwati tampak menimpali. Hehehe, benar. Tapi, tetap saja kami merasa tidak enak. Lagi pula, sekarang Sane sudah tenang dan aman. Jadi, kami sudah bisa pulang ke desa, jawab Mai Lilis. Kalian ini terlalu lebay. Bagaimana dengan kami yang sudah lebih dulu di sini daripada kalian? Kalau gitu, kami juga akan segera pulang ke Jogja karena kami merasa tidak enak pada kalian, seloroh Mami Purwati penuh sindiran. Mai Lilis membulatkan kedua bola matanya penuh, loh, kenapa jadi ikut-ikutan ingin pulang, Mbak? Justru aku merasa kalian bisa menemani Sane dan James di sini, ujarnya. Mami Purwati memutar bola matanya malas, mereka sudah besar dan dewasa, kali. Untuk apa ditemani? Lagi pula, mereka berdua sudah harus membuat adik untuk Princess, kan? Jadi, tidak ada salahnya kalau kami juga pulang ke Yogyakarta, balasnya memberi penegasan. James dan Sofia tampak tersenyum simpul mendengar perdebatan Mami Purwati dan Mai Lilis. Padahal, kedua besan membesan itu baru kenal 1 bulan yang lalu, tapi rasanya seperti sudah sangat lama sekali. Mereka begitu akrab dan berkeluarga. Benar juga. Sepertinya adanya kita di sini, membuat mereka merasa terganggu. Benar tidak? Ucap Mai Lilis dengan tatapan seriusnya. Jadi, kalian akan pulang? Tanya Papi Dargono. Mami Purwati dan Mai Lilis mengangguk mengiyakan. Kau akan pulang juga, Oma? Tanya Papi Dargono pada istrinya. Mami Purwati mengangguk mengiyakan, tentu saja. Kau pikir aku akan meninggalkan tanaman hias yang harganya mahal itu? Astaga! Desisnya dengan wajah sinisnya. Ya sudah, pulanglah sana. Aku akan tetap di sini menemani Princess, ucap Papi Dargono yang berhasil membuat Mami Purwati tersentak kaget dan membulatkan kedua bola matanya penuh. Apa? Sosor Mami Purwati dengan tatapan tajamnya. Ya, aku tidak akan pulang. Jadi, kau saja yang pulang. Sekalian urusi ikan koi dan arwana milikku, ucap Papi Dargono santai tenang dan tanpa dosa. Mami Purwati tampak membulatkan kedua bola matanya penuh dan menatap tajam pada suaminya.
Rahangnya mengeras dan giginya gemelutuk. Sementara James, Sofia, Mai Lilis dan Po Bon Nam tampak terkekeh kecil melihat ekspresi kesal Mami Purwati. Kalau bicara itu memang suka enak begitu, ya. Apa katamu tadi? Mau menemani Princess? Heci. Gadis kecil itu kini sudah punya pengasuh, ya. Lagi pula, dia akan aman bersama Dedi dan bundanya. Jangan suka beralasan. Dan, soal ikan koi dan arwana milikmu, nanti akan kupancing semua lalu kujadikan ikan guling. Cicit Mami Purwati yang tampak menekan setiap ucapannya. Hahaha. Tiba-tiba saja tawa renyah pecah di sana. Semua orang tertawa, tak terkecuali Emily yang baru saja duduk di kursi. Ya, beberapa hari yang lalu, James dengan Sofia memutuskan untuk menyewa jasa pengasuh. Mengingat Sofia yang kali ini sudah menjadi istri resmi bagi James, dan juga mungkin mereka akan segera melakukan program kehamilan, akhirnya mereka benar-benar memutuskan untuk menghadirkan pengasuh untuk Emily. Jangan lupa kirim ke desa ikan gulingnya ya, Mbak, kelakar Mai Lilis disertai tawa kecilnya. Mami Purwati mendelikan matanya dan membuang napasnya, mau aku jual juga ke luar negeri. Pasti orang-orang bule suka sama ikan guling buatanku itu, ujarnya penuh sindiran. Papi Dargono hanya menatap datar dan tetap santai. Seolah semuanya akan baik-baik saja, jangan terlalu serius, semuanya. Dia memang suka bercanda dan keterampilannya itu memang bercanda. Jadi, santai saja. Ucapnya tanpa dosa. Hahaha. Papi ini benar-benar. Lihat, Mami itu sudah kesal, Iho. Jadi, sudah jangan dibuat kesal lagi. Lebih baik sekarang kita sarapan saja, ujar James yang tampak tertawa. Papi Dargono hanya mengangguk kecil dengan ekspresi datarnya, sementara yang lain tampak masih terkekeh. Dan Mami Purwati. Tentu saja ia masih cemberut. Oh ya, Mai, Po, mohon maaf sekali karena James hari ini ada rapat di luar kota. Jadi, mungkin James tidak bisa mengantar atau melihat keberangkatan Mai dan Po, lanjut James yang kini tampak mulai serius. Mai Lilis dan Po Bon Nam mengangguk lantas tersenyum. Tidak apa-apa, James. Kami sangat mengerti, jawab Po Bon Nam. James mengangguk kecil, tadi juga James sempat menawar pada Sane agar pulang di lain hari saja. Tapi kata Sane, Po ada acara di sana besok hari, tuturnya. Po Bon Nam tersenyum dan mengangguk, benar. Tadinya memang kami berniat berangkat pulang di hari Minggu. Tapi ternyata ada acara dadakan yang harus dilakukan besok hari. Jadi, kami benar-benar tidak bisa menunda atau membatalkan acara itu, ujarnya penuh penjelasan. James tampak manggut-manggut tanda mengerti. Kerok memang kalau sudah ada acara penting bersifat dadakan dan tidak bisa dibatalkan. Jadi, dia pun sangat mengerti dan tidak bisa melarang-larang kedua mertuanya untuk pulang hari ini juga. Ya sudah kalau begitu, James sangat mengerti. Tapi, James sangat berterima kasih pada Mai dan Po karena telah menemani Sane untuk beberapa waktu di sini. Itu, kami sudah menyiapkan hadiah untuk kalian berdua. Hadiahnya ada di depan, ucap James panjang lebar. Rupanya ia sudah menyiapkan hadiah untuk kedua mertuanya. Mai Lilis dan Po Bon Nam tampak tersenyum simpul dan saling beradu pandang untuk sesaat. Hadiah apa? Kenapa repot-repot sekali? Padahal, sudah kewajiban kami untuk menemani Sane. Kami semakin merasa tidak enak, ucap Mai Lilis dengan ekspresi yang benar-benar sungkan. Tidak apa-apa, Mai. Kami memang ingin memberikan hadiah itu untuk Mai dan Po, balas Sofia. Mai Lilis tersenyum, terima kasih, ya. Kami sangat senang sekali. Tapi,
Kami benar-benar tidak meminta ini, ya. Ucapnya. Sofia dan James mengangguk mengiyakan. Sementara Papi Dargono dan Mami Purwati tampak tersenyum senang. Tentu saja mereka tidak merasa iri pada Po Bon Nam dan Mai Lilis yang dibelikan hadiah oleh putra mereka. Setelah selesai sarapan, James bergegas berangkat ke perusahaannya. Sementara Emily berangkat ke sekolah dengan pengasuhnya yang bernama Septi. Sofia yang kini menjadi seorang istri, ia tampak tetap berdiam diri di rumah. Kalau bete dan jenuh, ia pun akan bermain ke sekolah Princess. Di perusahaan, James menyiapkan segala yang harus ia bawa. Tentunya sang sekretaris yang menyiapkan semuanya. Wanita cantik itu pun akan diajak olehnya keluar kota. Jangan lupa yang akan kita bahas di sana nanti, Rin. James berkata sembari di kursi kebesarannya. Rina mengangguk dengan pasti. Tangannya yang gesit itu masih bergerak mencari apa saja yang harus ia temukan. Sudah semua, Pak. Saya juga sudah menghubungi Pak Agung untuk standby di Hotel Horizon, ucap Rina saat ia telah menyelesaikan tugasnya. Baik. Nanti saat kau check-in, jangan lupa pesan satu kamar, ya. Perintah James. Rina tampak mengerutkan dahinya setengah tak mengerti. Anda akan menginap? Tanyanya penuh selidik. James mengangguk, denganmu, jawabnya disertai senyuman usilnya. Rina tampak membulatkan kedua bola matanya penuh dan menatap kaget pada bos tampannya itu. Mungkin jika dia belum punya kekasih, bisa jadi dia terpincut oleh ketampanan bosnya itu. Kenapa kau tegang? Haha, aku hanya bercanda, Rin. Jangan dianggap serius, ya. Istriku bisa mengamuk kalau tahu aku bicara seperti itu padamu, ucap James yang berhasil membuyarkan kekagetan Rina. Rina tampak memutar bola matanya malas dan membuang napasnya lega. Tentu saja, Pak. Saya tahu jika Anda seorang pria yang setia. Dan, saya juga tidak akan berani macam-macam pada Anda dan Nona Sane, ujarnya. James tersenyum dan mengangguk. Tapi, memangnya rapatnya akan berlangsung lama, Pak? Tanya Rina. James menggeleng kecil, tidak ada yang tahu soal ini. Namanya juga kita akan berdiskusi, Rin. Siapa tahu akan sangat banyak yang kita bahas nanti, jawabnya sembari bangkit dari duduknya. Oh, benar juga ya, Pak, ucap Rina. James mengangkat kedua alisnya, oh ya, Rin. Aku ingin si Ferhat menjadi manajer di perusahaan ini. Menggantikan posisi manajer lama yang akan segera geser. Jangan lupa kau beritahu dia bagaimana cara bekerja yang baik dan giat. Mungkin bulan depan dia sudah akan menjadi manajer, ujarnya yang berhasil membuat Rina tersentak kaget. Apa? Ferhat akan menjadi manajer? Rina malah terkesan tak percaya. James mengangguk mengiyakan, kenapa? Kau seperti tidak percaya, sosornya. Rina tersenyum kecil dan menggaruk pelipisnya, hehehe, tidak juga, Pak. Jawabnya. Ya sudah, jika sudah selesai, ayo kita berangkat, ajak James yang sudah melangkahkan kakinya. Siap, Pak. Jawab Rina yang juga mulai melangkahkan kakinya. Malam hari, Sofia tampak merasa kesepian karena sang suami tidak ada di sampingnya. Tapi, walau kesepian, ia tetap tidak bisa meminta suaminya untuk berada di sisinya. Sepertinya memang suaminya itu akan menginap. Tring. Sofia menolehkan wajahnya saat terdengar notifikasi WhatsApp di gawainya. Dengan cepat ia menyambar gawainya itu, seketika senyuman ceria mengembang di wajahnya. Suamiku, gumamnya saat ia membuka WhatsApp yang suaminya kirim padanya. Rupanya sang suami mengirimkan fotonya yang sedang berada di kamar hotel. Tentu saja hal itu membuat Sofia merasa rindu pada suaminya itu. Walaupun baru 1 hari ia berjauhan dengan suaminya, tapi rasanya sudah seperti 5 hari saja.
Tampan sekali, ucap Sofia mengirim voice note. Centang 2 warna abu. Tak berapa lama, centang abu berubah menjadi biru. Artinya sang suami sudah membuka pesan suara darinya. Sofia tampak senyum-senyum sendiri menunggu balasan dari suaminya. Entah mengapa ia merasa seperti sedang berpacaran. Ya iyalah, siapa lagi, dong istrinya. Darling, kau sedang apa? Coba kirim fotomu yang cantik dan seksi, balas James yang juga mengirim pesan suara pada istrinya. Sofia tampak tersenyum kecil dan tampak salah tingkah. Padahal, suaminya sedang berada jauh di sana, tapi ia seperti sedang bersama suaminya. Aku sedang memakai baju daster, sayang. Jadi, tidak aduhai, jawab Sofia sedikit berbisik. Tak berapa lama. Justru kau selalu aduhai jika sedang memakai baju daster. Cepat, kirimkan fotomu. James memaksa. Sofia terkekeh kecil mendengar suara suaminya. Akhirnya ia pun menyalakan kamera lalu mengarahkan pada wajahnya. Tentu saja terlihat sampai bahu dan dadanya. Semoga kamu suka, ya. Ucap Sofia setelah ia mengirimkan fotonya. Centang 2 biru, tapi James sangat lama sekali membalas pesan dari Sofia. Sementara Sofia tampak menunggu balasan dari suaminya. Kenapa lama sekali? Apakah dia sudah tidur? Tapi, pesan dariku sudah dibaca dan WhatsApp-nya pun masih aktif, gumam Sofia yang tampak heran. Yang terjadi pada James. Oh my god. Istriku benar-benar aduhai dan panda membuatku tak sabar ingin melihatnya. Astaga. Kenapa dia berpose seperti ini? Oh Tuhan, bagaimana ini? Aku begitu ingin mengecup bibirnya yang mungil dan aduhai ini. James tampak uring-uringan melihat foto istrinya yang begitu cantik. Padahal, Sofia hanya berpose sekali saja, tapi ternyata hasilnya begitu menyenangkan dan berhasil membuat James kelabakan. Hal itulah yang membuatnya tak segera membalas pesan dari istrinya itu. Pria tampan itu tampak masih memandangi wajah cantik istrinya. Bibir ranum itu membuatnya hampir saja mengeluarkan santannya. Kedewasaannya tiba-tiba menggelitik. Ini sangat sulit sekali bagi James saat ini. Sepertinya kalau sedang berjauhan dengannya, memang aku tidak perlu memintanya untuk mengirimkan fotonya padaku. Lihat saja saat ini aku seperti orang aneh. Astaga! Desis James yang tampak mengacak rambutnya frustasi. Ya, James begitu gemas melihat wajah cantik dan bibir ranum istrinya walau hanya di foto saja. Apalagi pasangan suami istri itu memang sudah 1 bulan tidak melakukan olahraga menyenangkan setelah peristiwa keguguran yang menimpa Sofia. Bersambung.